Kita lanjutkan sekarang soal nomor 11 ya, uji kompetensi dari buku paket halaman 168. Hitunglah keluaran total setiap sektor jika ditargetkan permintaan akhir sektor B 200 dan sektor Q adalah 300. Dengan matriks teknologi sebagai berikut ya, kita punya matriks A, ini sebagai matriks teknologi, ordonya 2 kali 2 ya, 2 baris kemudian 2 kolom. Lalu rumus permintaan akhir diketahui U sama dengan I min A kali X ya. Dengan U itu adalah matriks permintaan akhir, ordonya M kali 1. Kemudian I itu adalah matriks identitas, ordonya M kali M. Lalu A ya, ini adalah matriks teknologi, berarti yang ini, ordonya M kali M. Berarti M kali M di sini ya sama dengan 2 kali 2 kan gitu. Karena ada 2 baris dan 2 kolom. Berarti untuk matriks identitas nanti juga berordo 2 kali 2 ya. Lalu kita punya matriks X. Nah, matriks X itu adalah matriks keluaran total. Ordonya M kali 1. Berarti ini 2 kali 1. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menentukan matriks X. Coba perhatikan kembali soalnya ya. Hitunglah keluaran total setiap sektor. Nah, sementara X itu adalah matriks keluaran total. Maka nanti langsung aja kita misalkan ya, X itu adalah matriks yang elemen-elemennya adalah P kecil dan Q kecil. Nah, apa itu P kecil? P kecil adalah keluaran total sektor P. Kalau Q kecil itu adalah keluaran total sektor Q gitu ya. Kemudian untuk U itu adalah matriks permintaan akhir. Nah, di soal diketahui permintaan akhir sektor P 200, sektor Q 300. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini untuk matriks U, elemen-elemennya adalah 200 dan 300 ya. Jadi yang 200 ini adalah permintaan akhir sektor P, kemudian yang 300 ini adalah permintaan akhir sektor Q. Jadi ingat tugas kita di sini adalah menentukan matriks X ya. Lalu untuk matriks identitasnya kan ordonya 2 kali 2. Nah, ini supaya enak kita tulis saja di awal ya, supaya nggak bingung. Berarti 1, 0, 0, 1. Nah, baru ini kita tulis ulang ya rumusnya. Jadi kan U itu katanya sama dengan dalam kurung I dikurangi A dikalikan dengan X. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah matriks X, ada di kanan sama dengan, ini supaya enak kita tukar tempat saja ya. Jadi yang ditanyakan itu kita letakkan di sebelah kiri sama dengan. Jadi dalam kurung I dikurangi A dikalikan dengan X sama dengan U ya. Kemudian untuk matriks I-nya, nah kita tuliskan di sini 1, 0, 01. Oh ya, ini kurung buka ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan dengan matriks A ya, diketahui di soal 0,10, kita tulis 0,1 saja. Lalu 0,14, 0,02, kemudian 0,20. Kita tulis 0,2 saja ya. Baru ini tutup kurung ya. Lalu kita kalikan dengan matriks X. Nah, matriks X-nya adalah P, Q atau P dan Q gitu ya. Nah, ini sama dengan matriks U. Matriks U-nya 200 dan 300. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita akan kurangkan matriks identitas dengan matriks A terlebih dahulu. Pengurangan 2 matriks, berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita kurangkan. Jadi nanti 1 dikurangi 0,1 ya kan, lalu 0 dikurangi 0,14, 0 dikurangi 0,02, lalu 1 dikurangi 0,2 ya. Yuk kita hitung di sini ya. Jadi yang pertama 1 dikurangi 0,1 itu sama dengan 0,9. Lalu 0 dikurangi 0,14 itu negatif 0,14. 0 dikurangi 0,02 berarti negatif 0,02. Nah, 1 dikurangi 0,2 itu sama dengan 0,8. Lalu kita kalikan dengan matriks
PQ ya, sama dengan matriks 200, kemudian yang bawah 300. Nah, langkah selanjutnya ya, ini kita misalkan saja supaya nggak bingung ya. Jadi misal matriks yang ini ya, itu kita anggap sebagai matriks R. Nah, kita misalkan R aja ya, kan habisnya P, Q, kemudian R. Kemudian ini tadi adalah matriks X ya, lalu ini adalah matriks U, ya kan? Nah, supaya di sebelah kiri sama dengan itu hanya tertinggal matriks X saja, maka kita bisa kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan R inverse, ya kan? Jadi nanti R inverse dikalikan dengan R dikalikan dengan X itu harus sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Jadi harus adil ya, kalau ruas kiri dikali dengan R inverse, maka yang ruas kanan juga harus dikalikan dengan R inverse. Nah, sesuai dengan sifat matriks, ketika R inverse dikalikan dengan R, itu berarti hasilnya adalah matriks identitas. Ya kan? Nah, berarti matriks identitas dikalikan dengan X sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Matriks identitas dikalikan dengan matriks X, ya sama dengan matriks X itu sendiri. Berarti dengan kata lain, X itu akan sama dengan R inverse dikalikan dengan U. Gitu ya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung R inverse. Ya, masih ingat rumusnya ya? Jadi R inverse itu sama dengan seperdeterminan dari matriks R dikalikan dengan adjoin dari R ya. Nah, ini kebetulan matriks R-nya itu kan ordo 2 kali 2. Nah, itu relatif gampang ya, tidak terlalu panjang. Jadi yang jelas nanti kita akan hitung dulu determinan dari matriks R. Nah, yang ini ya. Rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Ya, dikali silang kemudian dikurangkan. Langsung ya kita hitung di sini aja. Jadi determinan dari matriks R A kali D berarti 0,9 ya, dikalikan dengan 0,8 lalu dikurangi dengan min 0,02 min 0,02 dikalikan dengan minus 0,14 ya. Oke, ini kita pakai kalkulator aja. Jadi 0,9 kali 0,8. Di sini minus ketemu minus ya, jadinya plus. Nah, ini kan negatif ketemu negatif, negatif kali negatif jadinya plus. Berarti 0,9 kali 0,8. Kemudian kita kurangkan langsung dengan 0,2 kali 0,14. Nah, hasilnya itu adalah 0,7172. Nah, ini saya bulatkan aja ya. 0,7172 ya, itu adalah determinan dari R. Selanjutnya untuk adjoin dari R ya. Jadi adjoin dari R. Untuk mencari adjoin dari R ya, karena di sini matriksnya ordo 2 kali 2, maka caranya adalah ini ditukar tempat. Jadi 0,8 dan 0,9 ini diputar ya, ditukar tempat. 0,8 naik ke atas, 0,9 turun ke bawah. Kemudian yang di sini semula tandanya negatif, ini juga negatif ya, diganti positif. Jadi dengan kata lain, min 0,02 nanti kita kalikan dengan negatif 1, demikian juga minus 0,14 itu dikalikan dengan negatif 1. Nah, gitu caranya mencari adjoin matriks 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2. Berarti langsung ya 0,02. Kemudian ini 0,14. Nah, ini 0,14. Lalu 0,8 ditulis di atas. Nah, 0,8 kemudian 0,9 ditulis di bawah. Nah, seperti ini ya. Berarti adjoin dari matriks R sudah ketemu ya.
Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. Nah, jadi X ya itu sama dengan R inverse. Nah, R inverse itu berarti kan 1 per determinan dari matriks R. Berarti 1 per 0,7172, ya kan? Lalu kita kalikan dengan adjoin dari matriks R 0,8, lalu 0,14, 0,02, kemudian yang di sini adalah 0,9. Nah, ini adalah matriks R inverse ya. Lalu adik-adik kalikan dengan matriks U. Nah, matriks U-nya tadi kan yang ini. Ya kan? 200 dan 300. Nah, langsung ditulis di sebelahnya sini. 200 kemudian 300 ya. Selanjutnya ini kita tulis dulu ya. 1 per 0,7172. Nah, kita akan mengalihkan dua matriks. Berarti kalau perkalian dua matriks, baris itu kita kalikan dengan kolom ya. Ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, kebetulan ini hanya satu kolom saja ya. Maka nanti langsung aja ini. Nah, 0,8 kali 200 itu sama dengan 160 gitu ya. Kemudian 0,14 kali 300 ini saya pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Jadi 0,8 kali 200 ditambah 0,14 kali 300. Nah, hasilnya itu sama dengan 202 ya. Lalu baris bawahnya 0,02 kali 200 ditambah 0,9 kali 300. Hasilnya itu 274. Nah, seperti ini ya. Maka perkalian skalar dengan matriks ya. Berarti masing-masing elemen kita kalikan dengan 1 per 0,7172 atau 202 langsung aja kita bagi dengan 0,7172 kan sama aja ya kan. Coba kita hitung ya. Jadi 202 dibagi 0,7172 hasilnya itu tidak bulat ya. Oke, kita bulatkan saja dua angka di belakang koma ya. 281,65. Kemudian 274 dibagi 0,7172 ya sama dengan 382,04. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ini adalah matriks X, yang mana matriks X tadi elemen-elemennya adalah P kecil dan Q kecil. Nah, apa itu P kecil? P kecil itu adalah keluaran total sektor P ya. Kalau Q kecil itu adalah keluaran total sektor Q. Nah, maka tinggal kita tulis di sini kesimpulannya. Jadi keluaran total sektor P sama dengan berapa? 281,65 ya. Kemudian keluaran total saya tulis di atasnya sini ya, karena nggak cukup kalau di bawah ini. Keluaran total sektor Q sama dengan 382,04. Gitu jawabannya ya. Nah, ini. Jadi yang ini adalah keluaran total sektor P, yang ini adalah keluaran total sektor Q. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 11 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.